Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan dalam keadaan kondisi sehat walafiat dan siap untuk mengikuti pembelajaran kita pada hari ini. Pada hari ini kita akan membahas dua pembelajaran, yaitu pembelajaran 5 dan pembelajaran 6. Sebelum pembelajaran dimulai, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing agar apa yang akan kita pelajari pada hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Ya, baik, kita memasuki materi yang pertama, yaitu penyakit pada sistem pernapasan. Penyakit apa saja yang dapat menyerang sistem pernapasan pada manusia? Yang pertama yaitu emfisema. Emfisema merupakan penyakit pada paru-paru. Paru-paru mengalami pembengkakan karena pembuluh darah pada paru-paru kemasukan udara. Kemudian yang kedua, asma. Asma merupakan kelainan penyumbatan saluran pernapasan yang disebabkan oleh alergi debu, bulu, atau perubahan cuaca. Kelainan ini dapat diturunkan dan dapat kambuh jika suhu lingkungan cukup rendah atau keadaan dingin. Kemudian yang ketiga, kanker paru-paru. Penyakit ini merupakan salah satu penyakit paling berbahaya. Sel-sel kanker pada paru-paru tersebut tumbuh tidak terkendali. Penyakit ini lama-kelamaan dapat menyerang seluruh tubuh. Salah satu pemicu kanker paru-paru adalah kebiasaan merokok. Kemudian yang keempat, yaitu tuberkulosis atau TBC, merupakan penyakit paru-paru yang disebabkan oleh Mycobacterium tuberculosis. Bakteri tersebut menimbulkan bintil-bintil pada dinding alveolus. Jika penyakit ini menyerang dan dibiarkan semakin luas, dapat menyebabkan sel-sel pada paru-paru mati. Akibatnya paru-paru akan menguncup dan mengecil. Hal tersebut menyebabkan para penderita TBC napasnya sering terengah-engah. Kemudian yang kelima, bronkitis. Bronkitis merupakan gangguan pada cabang batang tenggorokan akibat infeksi. Gejalanya adalah penderita mengalami demam dan menghasilkan dandir yang menyumbat batang tenggorokan. Akibatnya, penderita mengalami sesak napas. Kemudian yang keenam, influenza atau flu merupakan penyakit yang disebabkan oleh virus influenza. Penyakit ini timbul dengan gejala bersin-bersin, demam, dan pilek. Penyakit influenza ini bisa menyerang siapa saja jika imunitas seseorang sedang lemah. Makanya jaga kesehatan baik-baik ya. Setelah membahas tadi materi tentang penyakit pada sistem pernapasan manusia, nah kita akan menjawab beberapa pertanyaan terkait dengan itu dengan menggunakan kata tanya apa, siapa, bagaimana, mengapa, di mana, seperti biasa ya. Nah, sekarang kita lihat pertanyaan pertama. Pertanyaan pertama, apa penyebab penyakit emfisema? Penyebabnya adalah pembengkakan pada paru-paru karena pembuluh darah kemasukan udara. Kemudian yang kedua, siapa yang berisiko besar terkena penyakit kanker paru-paru? Masih ingat ya pelajarannya tadi, yaitu orang yang berisiko besar terkena penyakit kanker paru-paru adalah perokok. Ya, perokok. Kemudian pertanyaan ketiga, di mana terjadinya infeksi pada penderita penyakit bronkitis? Infeksi itu terjadi di cabang tenggorokan. Seperti pembahasan yang tadi ya. Kemudian yang keempat, bagaimana kondisi paru-paru pada penderita TBC? Ya, kondisi paru-parunya akan menguncup dan mengecil. Kemudian pertanyaan terakhir, mengapa penderita TBC bernapas dengan terengah-engah? Nah, penyebabnya adalah karena paru-paru menguncup dan mengecil sehingga susah untuk bernafas. Yang akan kita bahas adalah mengambil keputusan dengan musyawarah. Nah, coba perhatikan pada gambar ya. Nah, di situ terlihat anak-anak sedang bermusyawarah. Mereka memusyawarahkan sesuatu. Pengambilan keputusan harus didasarkan pada beberapa nilai penting agar semua pihak yang terlibat merasakan keadilan. Nilai mendasar tersebut antara lain, pertama, nilai kebersamaan. Kemudian yang kedua, nilai kebebasan mengemukakan pendapat. Ya, jadi dalam bermusyawarah kita bebas untuk mengemukakan pendapat. Kemudian yang ketiga, menghargai pendapat orang lain. Ingat ya, ketika mengeluarkan pendapat ya juga harus bisa
menghargai pendapat orang lain. Kemudian berjiwa besar serta berlapang dada. Berikut ciri-ciri musyawarah dan mufakat. Yang pertama, sesuai dengan kepentingan bersama. Kemudian yang kedua, usul atau pendapat dapat disampaikan, mudah dipahami dan tidak memberatkan. Yang ketiga, dalam musyawarah pertimbangan moral lebih diutamakan dan sumber dari hati nurani yang jujur. Kemudian yang keempat, pembicaraan harus dapat diterima dengan akal sehat dan sesuai dengan hati nurani. Berikutnya, dalam pelaksanaan musyawarah untuk mencapai mufakat, kita harus berpedoman pada prinsip-prinsip dan aturan musyawarah. Adapun prinsip-prinsip atau aturan tersebut antara lain, 1. Musyawarah dilandasi dengan akal sehat dan hati nurani yang luhur. Kemudian dilandasi dengan kegotong royongan atau kekeluargaan. Kemudian mengutamakan kepentingan umum. Yang keempat, menghargai pendapat orang lain. Kemudian yang kelima, keputusan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang keenam, melaksanakan keputusan bersama dengan dilandasi itikat baik dan penuh rasa tanggung jawab. Nah, setelah itu kita lihat bagaimana tata cara dan persyaratan musyawarah. Tata cara dan persyaratan musyawarah antara lain sebagai berikut. 1. Peserta musyawarah harus hadir sebelum musyawarah dimulai. Yang kedua, musyawarah dimulai jika peserta musyawarah telah mencapai quorum. Quorum adalah penetapan jumlah minimum anggota yang harus hadir pada saat musyawarah. Kemudian yang ketiga, ada susunan kepanitiaan yang minimal terdiri dari ketua, notulis, dan peserta musyawarah. Yang keempat, setiap peserta musyawarah berhak menyampaikan pendapat. Yang kelima, peserta musyawarah harus menghargai pendapat orang lain. Kemudian yang terakhir, pendapat yang disampaikan harus dapat diterima akal sehat, tidak untuk kepentingan pribadi atau golongan, tidak menimbulkan perpecahan, sesuai dengan norma dan tidak menyinggung perasaan orang lain. Selanjutnya, bagaimana cara mengeluarkan pendapat ketika kita bermusyawarah? Cara mengeluarkan pendapat ketika bermusyawarah yaitu yang pertama, mengacungkan tangan sebagai tanda izin bicara. Nah, setelah diizinkan baru kita berbicara. Iya. Kemudian yang ketiga, kalau ada yang berbicara menunggu sampai pembicaraan selesai. Ya, jadi tidak boleh memotong pembicaraan orang lain. Kemudian yang keempat, bersikap sopan. Yang kelima, suara cukup keras supaya bisa didengar oleh peserta yang lain. Nah, sikap dalam musyawarah antara lain sebagai berikut. 1. Menghargai pendapat orang lain. 2. Tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. 3. Tidak boleh mencela pendapat orang lain. 4. Tidak boleh memotong pembicaraan orang lain. Nah, itulah tadi sikap-sikap yang harus ditanamkan ketika kita sedang bermusyawarah. Mudah-mudahan dengan materi pelajaran tentang musyawarah ini kita bisa memahami bagaimana pentingnya musyawarah, bagaimana cara bermusyawarah, dan bagaimana sikap-sikap kita ketika bermusyawarah. Inilah pembelajaran kita pada hari ini. Mudah-mudahan apa yang Pak Guru sampaikan bisa dipahami dan tetap semangat, sehat selalu, dan Pak Guru akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.